Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu selaku dosen pada mata kuliah Azas-Azas Manajemen kelas Administrasi Publik B, yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang kita akan diskusikan pada kali ini yaitu tentang tingkatan manajemen. Saya Cinta Anissa selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3, yang dimana anggota kelompok 3 bernama Saya Muhammad Raden Eka Sukmawijaya dengan nomor NIM 211084236. Perkenalkan, saya Syifa Damayanti dengan nomor NIM 211084232. Pada diskusi kali ini, kita akan membahas yang pertama itu adalah bagaimana penjelasan mengenai tingkatan dan keterampilan dalam manajemen. Yang kedua, bagaimana penjelasan mengenai top level manajemen. Yang ketiga, bagaimana penjelasan mengenai middle level management. Dan yang keempat itu adalah bagaimana penjelasan mengenai lower level management. Level atau tingkatan manajemen ialah sebuah tatanan dari berbagai posisi manajerial dalam suatu organisasi. Level atau tingkatan manajemen terbagi atas 3, yaitu top level management, middle level management, dan lower level management. Manajemen puncak atau top level management adalah tingkat manajemen paling tinggi dalam sebuah organisasi atau perusahaan dan memiliki tanggung jawab langsung terhadap organisasi atau perusahaan. Manajemen tingkat ini, keahlian yang diperlukan adalah keahlian dalam komunikasi, pengembalian keputusan, konseptual, manajemen waktu, manajemen global, dan pada tingkat ini, mereka juga memiliki tingkat otoritas tertinggi dalam organisasi atau perusahaan. Manajemen tingkat puncak bila dilihat secara jumlah memang sedikit, dibanding dengan manajemen tingkat menengah atau tingkat bawah. Hal ini karena tanggung jawab manajemen puncak lebih tinggi dan secara penuh atas keseluruhannya jalannya organisasi. Manajemen puncak sangat berhak dalam memilih, mengangkat, serta memberhentikan manajemen yang berada di bawah otoritasnya. Tugas dari manajemen puncak yaitu: pertama, menetapkan tujuan dan kebijakan luas organisasi atau perusahaan. Yang kedua, mengeluarkan instruksi yang diperlukan untuk persiapan anggaran departemen, prosedur, jadwal, dan lain-lainnya. Yang ketiga, mempersiapkan rencana dan kebijakan strategis untuk organisasi atau perusahaan. Yang keempat, menunjuk eksekutif untuk tingkat menengah yaitu manajer. Yang kelima, mengontrol dan mengkoordinasi semua kegiatan organisasi atau perusahaan. Yang keenam, bertanggung jawab untuk menjaga kontak dengan dunia luar. Manajemen puncak harus memiliki keterampilan konsep dengan tugas sebagai pemimpin organisasi atau perusahaan secara keseluruhan agar dapat membentuk kerja sama tim yang baik. Manajemen puncak terdiri atas dewan, direktur atau eksekutif, presiden direktur, direktur, kepala perwakilan, dan kepala divisi. Manajemen puncak juga sering merupakan pakar industri yang memiliki hubungan luas berkaitan dengan fungsinya. Manajemen puncak juga memiliki manfaat dari manajemen karismatik, komunikator yang kuat dengan rasa akuntabilitas, kepercayaan, integrasi, dan kenyamanan yang tinggi dengan risiko. Selanjutnya adalah middle management. Middle management atau manajemen menengah adalah level manajemen yang terdiri dari manajer yang bertanggung jawab pada manajemen puncak dan bertanggung jawab untuk memimpin manajer tingkat bawah. Middle management bertugas untuk merancang dan melaksanakan rencana taktis di area spesifik perusahaan. Manajemen menengah menjadi penghubung antara manajemen puncak dengan manajemen lini pertama. Manajemen menengah atau dalam profesinya adalah sebagai manajer. Tugasnya membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya, atau bisa juga karyawan operasional. Manajer menengah bertanggung jawab atas penentuan tujuan sesuai dengan tujuan top manajemen, merencanakan dan menetapkan strategi subunit untuk mencapai tujuan tersebut. Manajemen menengah harus memiliki kemampuan interpersonal, yaitu keahlian berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain yang berada di bawah pengendaliannya. Manajer bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana dan memastikan capainya suatu tujuan. Manajer menengah bertanggung jawab atas penentuan tujuan sesuai dengan tujuan top manajemen.
menetapkan subunit, dan merencanakan sesuatu untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya adalah tugas dari middle management. Yang pertama, menjalankan perintah, kebijakan, dan rencana yang telah disusun oleh manajemen puncak. Yang kedua, memberikan saran atau merekomendasikan sesuatu kepada manajemen puncak. Ketiga, mengkoordinasikan seluruh aktivitas dari semua departemen yang ada. Keempat, berkomunikasi dengan manajemen puncak dan manajemen yang lebih rendah. Kelima, mempersiapkan rencana jangka pendek, umumnya disusun untuk waktu 1-5 tahun. Dan yang terakhir, bertanggung jawab secara langsung kepada departemen puncak. Yang ketiga ada low management atau manajemen tingkat bawah. Level ini merupakan level terakhir dari hierarki organisasi. Ini mewakili tingkat operasional dan bertindak sebagai penghubung antara manajemen dan pekerja operasional. Mereka terutama melakukan fungsi vital pengawasan dan inspeksi semua kegiatan untuk mengendalikannya. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga kondisi kerja yang lebih baik di tempat kerja, serta pengaturan sumber daya yang diperlukan, peralatan, dan rencana lain untuk kinerja yang lebih baik dari para pekerja. Tugas-tugas dari lower management. Yang pertama, mengkomunikasikan rencana dan kebijakan manajemen kepada para pekerja. Yang kedua, membantu manajemen tingkat menengah dalam perekrutan karyawan baru dan cakap. Yang ketiga, memastikan koordinasi antar tingkat dan departemen yang berbeda. Yang keempat, menunjuk pekerja, menyusun rencana untuk mereka, dan menegaskan mereka dalam bekerja. Yang kelima, memilih keluhan bekerja secara efektif, karena manajemen tingkat bawah berhubungan langsung dengan para pekerja. Keenam, menjaga hubungan para pekerja yang lebih baik. Yang ketujuh, mengatur dan memperoleh sumber daya dan peralatan yang dibutuhkan. Yang kedelapan, menyediakan kondisi kerja yang lebih baik bagi para pekerja. Kesembilan, mengontrol hal-hal yang menimbulkan pemborosan, mengendalikan biaya, dan menjaga disiplin antar para pekerja. Dan yang terakhir, menjamin keselamatan dan keamanan para pekerja. Lower management mempunyai kewenangan terbatas dan bertanggung jawab pada manajemen tingkat menengah. Untuk menjalankan peran ini, mereka butuh menguasai keterampilan teknis, serta kemampuan dalam memimpin dan mengorganisir pekerjaan. Jabatan dari lower management atau manajemen tingkat terakhir adalah supervisor, mandor, inspektor manajer. Pada tingkat lini juga dikenal dengan supervisor lini pertama. Mereka pun menyediakan hubungan antara manajemen dan para pekerja. Keterampilan manajemen. Meskipun manajemen pada semua tingkat melakukan proses manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, manajer-manajer tersebut berbeda dalam hal alokasi waktu untuk aktivitas mereka. Manajer puncak lebih membutuhkan keterampilan konseptual, manajer menengah lebih banyak membutuhkan keterampilan manusiawi, dan manajer operasional lebih banyak membutuhkan keterampilan teknis. Meskipun demikian, setiap manajer harus mempunyai ketiga keterampilan tersebut, tetapi dengan penekanan yang berbeda. Apa itu keterampilan konseptual, keterampilan manusiawi, dan keterampilan teknis? Keterampilan konseptual sebagai kemampuan mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan serta kepentingan organisasi. Kemampuan semacam ini lebih abstrak, yaitu kemampuan untuk melihat organisasi secara keseluruhan. Keterampilan manusiawi merupakan kemampuan memahami orang lain, bekerja sama dengan orang lain, serta mendorong dan memotivasi orang lain baik secara individual maupun kelompok. Kemampuan teknis merupakan kemampuan memahami serta melakukan kegiatan operasional. Pengawas produksi akan tahu kapan pelumas mesin harus diganti dan bagaimana mengganti mesin yang rusak. Keahlian manajemen. Keahlian teknis adalah keahlian manajemen dalam memanfaatkan prosedur, teknik, dan pengetahuan pada suatu bidang khusus. Keahlian interpersonal merupakan keahlian bekerja secara bersama-sama, mampu memahami dan juga memberikan motivasi pada karyawan lainnya. Keahlian konseptual adalah keahlian dalam mengintegrasikan dan juga mengkoordinir seluruh kepentingan dan juga kegiatan perusahaan. Keahlian diagnosis adalah mampu menganalisa suatu masalah yang terdapat pada suatu organisasi, serta mampu
mengembangkan solusi dari permasalahannya. Keahlian komunikasi adalah mampu menyalurkan seluruh ide dan mampu menginformasikan pada seluruh karyawan. Mereka juga harus bisa menerima ide dan menangkap informasi dari orang lain secara baik. Keahlian manajemen adalah keahlian yang harus dikuasai oleh seorang manajer. Mereka harus bisa memprioritaskan pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lain. Demikianlah hasil diskusi kelompok 3. Saya sebagai moderator meminta maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata dan perbuatan yang tidak disengaja. Dan saya akan tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.